Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ansari. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu pada program studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika, salah satunya adalah mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran. Mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran merupakan mata kuliah dengan beban SKS sebanyak 3 SKS pada semester 4. Adapun deskripsi pada mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran akan membahas mengenai apa saja yang harus dipersiapkan oleh tenaga pendidik dalam mencapai ketuntasan kompetensi dasar yang akan diterima oleh peserta didik. Tujuan dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran agar kegiatan pembelajaran tersebut terarah dan berjalan efektif dan efisien. Tujuan dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perencanaan dan pengembangan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan rambu-rambu dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan sebuah modul ajar sesuai dengan kurikulum yang berjalan pada saat ini. Yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan sebuah media ajar dengan beberapa media yang relevan pada saat ini. Baik, selanjutnya akan kami sajikan video praktik micro teaching di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah karena masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini untuk melaksanakan perkuliahan. Untuk memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa, berdoa, disilakan. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya ya? Sehat Pak. Oke. Ada yang tidak hadir di kelas ini? Hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Apa kabarnya? Tanpa keterangan? Lagi di jalan? Oke, mudah-mudahan segera menyusul untuk ikut perkuliahan kita hari ini. Oke, hari ini kita jumpa lagi untuk mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran. Nah, sebelumnya mungkin kita semua di sini sudah tahu atau sudah sering mengucapkan gitu ya, apa sih perencanaan itu? Gitu. Nah, pasti sudah pernah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu perencanaan atau rencana? Pasti semuanya sudah pernah merencanakan. Ada punya rencana, saya rencana hari ini berangkat jam 7 karena masuk jam 8. Jarak rumah 1 jam. Jadi apa rencana itu? Pak, Ya, silakan Azam. proses menentukan tujuan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Oke. Jadi proses atau langkah-langkah untuk mencapai tujuannya. Nah, itu secara umum bisa kita terjemahkan seperti itu. Kalau secara pembelajaran bisa juga. Berarti kita mengarahkan kepada
bagaimana perencanaan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, jadi diharapkan di sini setelah kita belajar ini, paham tentang bagaimana menyusun perencanaan dan bisa juga menjelaskan apa itu perencanaan pembelajaran. Oke, terkait dengan perencanaan tadi, di sini bisa kita lihat ada gambar seorang anak kecil melihat cahaya begitu. Nah, pertanyaannya mungkin yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kemana kita akan pergi? Nah, yang kedua, bagaimana kita akan sampai di sana? Lalu, bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai? Nah, itu pertanyaan yang berkaitan dengan yang kita bahas tadi. Saya hari ini mau kemana? Pergi ke kampus. Mau apa? Mau belajar. Terus bagaimana kita akan sampai di sana? Banyak. Saya rencana pakai Gojek. Saya pakai Grab. Oh, saya pakai motor sendiri. Saya diantar. Nah, kan banyak. Nah, itu bagaimana kita akan sampai di sana. Bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai? Ya, kalau sudah berangkat. Pakai apa kita berangkat? Pakai motor. Ya, pasti sekitar setengah jam saya sampai. Nah, pakai mobil. Mungkin 1 jam saya sampai. Nah, itu kan bisa kita ketahui. Itu dalam kehidupan sehari-hari tadi. Lalu dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, artinya melakukan analisis pembelajaran. Untuk menentukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kita akan sampai di sana? Artinya mengembangkan strategi. Kan bagaimana? Berarti kan strateginya. Untuk menentukan strategi dan media yang tepat. Apakah pakai PowerPoint kalau dalam pembelajaran? Kalau perjalanan tadi pakai kendaraan apa yang mau dipakai? Seperti itu. Bagaimana bisa sampai? Lalu yang ketiga, mengembangkan dan melakukan evaluasi. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya di sini, apakah arti perencanaan? Nah, itu yang kita bahas hari ini. Tujuannya nanti bisa membuat sebuah perencanaan pembelajaran. Pertama, perencanaan. Asalnya dari rencana. Rencana artinya membuat rancangan atau sketsa. Nah, kalau sudah dirancang, berarti kan punya susunan, punya pola. Karena kita susun dari kerangka yang akan kita kerjakan. Nah, itu kita sebut dengan perencanaan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan, perencanaan disebut dengan planning, yaitu bahasa Inggrisnya dari perencanaan. Planning itu perencanaan. Kalau dalam pembelajaran berarti persiapan menyusun atau membuat suatu keputusan berupa langkah-langkah yang akan menyelesaikan suatu masalah. Karena tujuannya nanti yaitu supaya terarah sampai kepada tujuan yang kita tetapkan tadi. Lalu pembelajaran. Ada yang tahu pembelajaran itu apa? Ya, silakan. Suatu proses atau upaya untuk mengarahkan timbulnya perilaku belajar peserta didik atau upaya untuk membelajarkan seseorang. Oke, bagus Azam. Jadi itu pembelajaran. Jadi usaha untuk menimbulkan ya perilaku belajar peserta didik. Nah, jadi untuk membelajarkan seseorang, namanya memberi pelajaran kepada orang. Oke, selanjutnya kita gabung. Jadi apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran tadi ada suatu pemikiran, persiapan melaksanakan tugas mengajar. Artinya berkaitan dengan pembelajaran. Lalu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran.
Lalu melakukan langkah-langkah pembelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan serta penilaian. Lalu yang terakhir dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, kalau digabungkan itulah arti dari perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau persiapan melaksanakan tugas mengajar, aktivitas pembelajaran, menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, melalui langkah-langkah pembelajaran, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian untuk mencapai tujuan. Nah, itu dari perencanaan pembelajaran. Aduh, apa manfaatnya? Lalu apa manfaatnya dari perencanaan pembelajaran? Kalau tadi pengertiannya sudah, lalu apa manfaatnya? Ada yang bisa? Ya, silakan, Azam. Penambahan wawasan, Pak. Menambah wawasan. Itu perencanaan pembelajaran. Oke, bisa. Dari yang lain? Saya Pak, Ya, supaya lebih pintar lagi Pak. oke. Supaya lebih pintar lagi. Bagus. Oke, di sini yang pertama untuk manfaat dari perencanaan pembelajaran, yang pertama mengarahkan kegiatan. Kalau sudah punya rencana, pasti kegiatannya terarah, ya kan? Mengikuti yang sudah kita buat itu, nggak mungkin lari dari yang sudah kita buat. Namanya juga perencanaan. Nah, kalau sudah kita buat perencanaan, pasti menjabarkan kegiatan yang akan diajarkan. Kita jabarkan dengan baik. Kita mulai dari apa? Mulai dari saya tadi pembukaan sampai nanti ke penutup. Pembukaan saya ngapain? Ya, kita ada absen tadi, kita ada berdoa. Nah, kalau sudah ada perencanaan seperti itu, kita laksanakan. Nah, itu dalam membuat perencanaan pembelajaran. Lalu mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Kalau sudah disusun rencananya, nggak akan lari kemana-mana, pasti sudah tahu mau ngapain setelah ini. Misalnya sudah saya membuka, adakah saya memberi penguatan, atau adakah saya melakukan doa di dalam pembelajaran? Nah, itu sudah ditulis di sini. Nah, nanti ada tugas, nah sudah tertulis kapan saya akan memberikan tugasnya. Nah, itu namanya perencanaan. Misalnya pertemuan ke-5 kita ada tugas, itu sudah saya rencanakan di awal. Nah, seperti itu ya. Jadi mempermudah guru. Mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas belajar. Nah, materi misalnya banyak nih. Kita harus bisa mengelola supaya bagus. Gimana bagusnya? Ini materi banyak. Bisanya bisa 2 pertemuan. Ya kita atur, itu namanya rencana. Nggak mungkin kita paksakan, ini 1 pertemuan lah. Nanti hasilnya nggak bagus. Nah, itu ya yang kita namakan perencanaan, mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas belajar. Lalu evaluasi program. Kalau sudah ada kita rencanakan, nanti setelah jalan kita bisa melakukan evaluasi. Program kita bagus atau belum tepat. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Dan terakhir kita revisi. Ternyata belum tepat ini. Revisi. Minggu depan nggak kayak gini lagi. Tentu harus dirubah lagi caranya. Oke, itu manfaat dari perencanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya kegiatan pelajaran itu perlu menggunakan prinsip ya. Yang pertama berpusat pada peserta didik. Kenapa? Karena peserta didiknya nanti kita lihat seperti apa orangnya. Apakah orangnya mampu untuk mempelajari ini atau belum? Kalau belum, ya kita gali dulu, kita tanyakan dulu. Bagaimana kelas ini gitu. Misalnya sekarang ini kelas 1, nanti naik kelas 2. Yang dilihat mungkin tanya ke wali kelasnya, bagaimana siswa ibu, apakah lulus untuk mata pelajaran ini gitu kan. Oh, lulus. Gimana siswa di kelas ibu, apakah bisa kita lakukan kegiatan seperti ini? Oh, sepertinya belum bisa, mereka belum mencoba untuk membuat ini. Nah, kan bisa kita tentukan karena berpusat pada peserta didik. Lalu mengembangkan kreativitas.
peserta didik. Nah, jadi kreativitasnya harus kita kembangkan. Dia sekarang bisa apa, lalu kreativitasnya apa yang bisa kita lakukan lagi. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran yang harus kita lihat. Sekarang mereka sudah bisa kok membedakan mana komponen aktif, komponen pasif ya dalam elektronika. Lalu berikutnya mereka sudah bisa apa lagi? Sudah bisa membuat rangkaian. Sudah tahu yang mana komponen-komponennya. Jadi membuat kreativitas. Lalu menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Nah, kondisi yang menyenangkan dan menantang itu seperti apa? Ya, kelasnya harus dibuat aktif. Dan kelasnya juga diberi media mungkin yang bisa membuat mereka tertarik. Kenapa? Ya ada video, ada gambar, ada audio. Mungkin di kelas mereka melakukan suatu permainan atau game. Nah, itu kan membuatnya jadi menyenangkan. Bermuatan nilai etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Nah, itu ya, dalam kita membuat kegiatan pembelajaran. Jadi, bisa kita buat seperti sebuah diskusi, bisa kita buat seperti sebuah permainan, yang jelas intinya dalam bentuk sebuah pembelajaran. Nah, itu semua kita susun dari perencanaan. Kalau tidak ada perencanaan, itu tiba-tiba saja misalnya datang ke kampus, ya hari ini kita rencana nggak ada nih, langsung aja kita utarakan kita mau membuat sebuah ini. Gambarnya seperti apa? Nah, cari aja di internet ya kan, kita nggak ada persiapan jadinya. Tapi kalau sudah ada persiapan, kira-kira seperti inilah yang kita buat. Nah, itu kan lebih jelas. Oke, sekarang ini sudah ada yang baru loh, pembelajaran mendalam. Nah, jadi perencanaan pembelajaran mendalam itu seperti apa? Nah, itu pasti ada perbedaannya. Karena kalau yang dulu masih kurikulum merdeka tanpa mengaitkan dengan pembelajaran mendalam. Sekarang lagi marak tentang pembelajaran mendalam, sudah muncul tentang bagaimana untuk membuat pembelajaran itu lebih bermakna, lebih gembira dan lain-lain. Itu pembelajaran yang mendalam. Nah, di sini ada 3 ya. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan, dan yang ketiga merefleksi. Nah, itu pembelajaran mendalam. Di sini contohnya berkaitan dengan model inquiry. Model inquiry itu ada 8 di sini ya. 8 langkahnya. Jadi dari 8 langkah ini kita sudah memisahkan yang mana bagian memahami, yang mana bagian mengaplikasikan, dan bagaimana bagian refleksi. Nah, jadi ini ada sintak-sintaknya. Jadi dalam membuat perencanaan pembelajaran, kita sudah ada punya. Apa namanya? Ada namanya metode, ada namanya model. Nah, sudah itu nanti di dalam pembuatan penyusunannya, di dalamnya itu ada yang namanya kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Mau ngapain kita di sana? Itu yang kita buat perencanaan itu. Nah, misalnya model yang di sini inquiry. Saya pakai inquiry lah gitu kan. Lalu apa kegiatan di inquiry itu? Yang pertama ada orientasi, merumuskan, mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, komunikasi, refleksi, dan aplikasi. Nah, itu semuanya. Apakah semuanya dilaksanakan? Tentu saja, karena kita sudah pilih ini. Nah, gimana cara pelaksanaannya? Kita jabarkan di sini. Orientasi, apa yang harus dilakukan? Guru memberikan stimulus, membangkitkan rasa ingin tahu. Nah, banyak seperti itu ya. Misalnya saya tadi kan awal masuk juga seperti itu. Perencanaan itu apa? Nah, kita ketahui itu dulu. Nanti baru tentang pembelajarannya. Rencana pembelajaran itu apa aja, gitu kan? Lalu merumuskan masalah, mengidentifikasi pertanyaannya akan dijawab, dan lain-lain. Lalu mengumpulkan data. Apa datanya? Misalnya kalau tentang yang ini, apa sih yang kita bahas dalam dalam pembelajaran komponen elektronika? Nah, itu kita kumpulkan datanya. Oh, ternyata komponen elektronika itu banyak ya, tidak cuma 1 atau 2, lebih dari
10 komponen. Nah, gitu. Oke, itu semuanya berkaitan dengan pembelajaran yang menggunakan model inquiry. Masih banyak yang lainnya ya. Lalu apa keterbaruan lagi ya? Sekarang sudah ada keterbaruan yaitu AI. Siapa di sini yang pakai AI? Semuanya. Oh, semuanya sudah pakai AI. Nah, itu bagus. Kenapa pakai AI? Ya, lebih membantu, mempermudah. Ya, tapi tetap ya, AI itu bukan sumber belajar ya. AI itu alat bantu belajar. Semuanya bisa kita tanyakan di sana. Sama kayak Google kan. Kalau Google memang kita mencari tetapi kita baca lagi. Tapi kalau AI kita cari, dia memberi langsung ke intinya. Tanpa kita buka website 1, website 2, dia sudah menyimpulkan semuanya. Nah, itulah kecanggihan AI. Nah, di sini ada prompt untuk membuat ya salah satunya tentang ini tadi ya, media perangkat pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Di sini kita membuat sebuah pertanyaan atau permintaan. Jadi ada trik-triknya loh. Jadi bukan sekedar buatkan saya algoritma untuk membuat kopi, selesai. Nah, itu kan singkat. Beda pula dengan orang yang membuat detail. Buatkan saya sebuah langkah untuk membuat kopi dengan rasa yang tidak terlalu pahit, tidak terlalu manis, dengan tambahan campuran ada krim dan lain-lain. Semuanya dibuat detail, baru kita cari. Itu kan hasilnya berbeda dengan yang singkat tadi. Karena di sini memang mencari yang detail. Nah, di sini ada contohnya ya, ada konteks. Saya adalah seorang guru fisika. Kelas 12, mengajar tentang efek foto listrik. Tambah lagi instruksinya. Profil murid saya seperti ini. Lalu tambah lagi tujuannya. Saya ingin mengukur kompetensi akhir pembelajaran dengan praktik. Lalu formatnya, buatkan saya 5 idenya. Agar penguasaan kompetensinya lengkap dan buktinya juga. Dah, kita enter. Pasti akan dimunculkan sesuai dengan yang kita instruksikan. Ini salah satu trik dalam penggunaan AI. Bolehkah pakai ini untuk membuat perencanaan pembelajaran? Boleh. Jadi ini alat bantu kita untuk menyusun seperti apa yang bagusnya. Nah, itu ya. Masih banyak lagi ya contoh form yang bisa kita pakai. Nah, ini bentuk dari perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi kita punya perencanaan. Ya, pertama pasti ada identitas. Identitas itu yang paling atas ada sekolah, nama gurunya siapa, mata pelajarannya apa, kelasnya berapa, kelas berapa. Kelas dan semester, alokasi waktu gitu. Nah, itu berkaitan dengan yang mau kita buat gitu. Sekolah misalnya SMK Negeri 2 Pekanbaru. Nah, SMK Negeri 5 Pekanbaru. Nah, nama guru, ya tulis nama kita. Nah, itu identitas. Lalu kita identifikasi peserta didik. Nah, berarti di sini ada isinya tentang pengetahuan awal, minat, latar belakang. Nah, itu sudah kita tulis di sana. Materi pelajaran, apa aja materi yang akan kita bahas di sana? Kita tulis di dalam format ini. Lalu dimensi profil lulusan. Nah, yang mana? Di sini ada 8 DPL. Mulai dari tentang keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, semuanya ini mungkin kalau yang sebelumnya kita sebut dengan profil Pancasila. Nah, itu. Lalu desain pembelajaran, ada capaian, ada lintas, ada tujuan, topik, praktik, dan kemitraan. Lingkungan dan pemanfaatan digital. Lalu pengalaman pembelajaran, di sini kita susun rencananya. Kegiatan awal kita apa? Pembukaannya. Kegiatan inti sesuai dengan yang kita susun tadi. Pakai inquiry, artinya di sini susunannya inquiry. Belum ada ditentukan apa yang mau dikerjakan di sini. Apakah inquiry ataukah project based learning atau yang lainnya. Nah, itu yang kita isi di sini. Siapa yang buat? Kita yang buat. Setelah kita buat, kita laksanakan. Lalu terakhir penutup.
Sekarang kita masih bagian intinya, membahas tentang ini. Nah, setelah kita selesai menyusun semua ini, ingat ya, kita susun ya, kita bayang-bayangkan waktunya berapa lama. Kalau 1 jam, cukup enggak kalau kita bahas sebanyak itu? Kalau enggak ya kita singkatkan. Nah, setelah selesai kita susun, kita tulis, kita laksanakan. Jangan sampai sudah kita susun, kita tulis, enggak kita laksanakan. Saya nanti di sini ada menjelaskan tentang poin ini. Ternyata enggak saya jelaskan. Ya gagal perencanaan kita, enggak sesuai gitu kan. Nah, kalau bisa memang sesuai dengan itu. Ada kita kasih tugas, silakan dikasih tugas. Nah, itu namanya perencanaan tadi. Kalau sudah disusun, kita laksanakan. Nah, itu kita atur waktunya supaya cukup. Oke, jadi dari semua yang sudah kita cobakan bahas hari ini, ada yang bisa buat kesimpulan? Ya, silakan. Ya, oke itu. Cek. Kesimpulannya adalah perencanaan pembelajaran adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas pembelajaran, diterapkan dan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran. Selain itu, melalui langkah-langkah pembelajaran, perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Oke, bagus. Terima kasih sudah bisa menyimpulkan untuk pembahasan kita. Tadi sudah ada jelas langkah-langkah untuk perencanaan pembelajaran, yaitu biasa kita sebut istilahnya sekarang itu modul ajar. Jadi silakan untuk tugasnya buat sebuah modul ajar. Cukup pilih 1 mata pelajaran dan 1 materi saja yang akan dibuat. Jadi 1 materi itu dibuat dari awal, dari identitas, nama sekolah, silakan bebas sendiri saja sampai nanti di kegiatan penutup. Nah, itu disusun di Microsoft Word. Nah, nanti jadi sebuah modul ajar yang kita coba cek sama-sama apakah sudah sesuai atau belum. Ya, mungkin itu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan perencanaan pembelajaran. Untuk berikutnya, setelah kita coba itu, kita membuat sebuah media pembelajaran lagi setelah kita membuat modul ajar ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk pertemuan hari ini mungkin sampai di sini saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.